Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pagi ini saya Mira Baibana, founder Konseling Satir Indonesia, akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbagi cerita, berbagi insight gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang menghapus stigma lewat cerita gitu ya. Nah ini narasumber kita sudah hadir hari ini ya. Adi Astapaka dari dengarkanaku.org. Ini saya undang dulu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini dia Adi, apa kabar? Lebih baik dari sebelumnya, terima kasih. Gimana kabar kakak? Baik juga, lumayan. Walaupun ya keluarga lagi ada yang sakit, ada yang habis Oh, operasi. But agak. it's okay, things happen ya. Ya, Gimana sekarang? Ini Adi lagi di Bali, jam berapa di Bali nih? di Bali sekitar jam 1 lebih 6 aku nggak salah ini. Ya, Oke, sebentar. Ya, jam 1-an. jam 1. Ya, saya di Pakistan sekarang jam 10 Oh, udah di gitu. Jadi kita, iya ya. kita beda 3 jam ya. Nah, Mm-mm. ini sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah hadir. Mungkin juga teman-teman dari dengarkanaku.org ya. Ini Mm-mm. ada Monlis Mande, ada tunggu sebentar. Ada Royhatun Naimah, ada Wei Cahyo, ada IDMSN 62. Wah, ini kalau udah pakai sebutan apa singkatan-singkatan gitu jadi bingung ya. Awas dot Malaysia. Ini aku deh ini nih apa namanya sangat beragam ya. Oke, Adi. So, kita udah nggak ketemu udah lama banget ya, 2 tahun atau tiga Mm-mm. tahun ya. 2 tahun. Nah, 2 tahun Ya. ya. Mhm. Waktu itu masih ketemu di apa namanya Unika Atma Jaya. Terus Adi pindah ke Bali, saya pindah ke Pakistan. So, Ya, ada dua sesuatu. tahun ini Mhm. iya sama-sama pergi kita ya. 2 tahun ini gimana Adi? Apa yang sudah dilakukan di Bali ini lagi ada proyek apa gitu ya? Kira-kira Mhm. boleh share mungkin sebelum kita masuk ke dengarkanaku.org ya. Oke, so jadi di Bali aku sekarang lagi kerja sih freelance sebagai fasilitator meditasi suara di salah satu pusat Oke. meditasi di UPI. Terus sambil lanjut Oh, kuliah menarik. uh, health science, major health science. Ah, menarik, menarik. Jadi Terus sempat online gitu juga, ya. mm, mm, terus sempat juga ini apa buat awalnya itu aku buat kayak platform mindfulness gitu kan. Terus aku buat kelas mindfulness segala macam. Ya tujuannya sama sih untuk bantu orang untuk coping dengan kondisi kesehatan mental mereka. Uh, Ya. dan setelah itu aku sadar kalau di Bali itu kurang ada komunitas. Ada beberapa tapi nggak sebanyak di Jakarta kan. Kalau waktu dulu Jakarta kan banyak banget kan komunitas kesehatan mentalnya. Kayak Into the Light segala macam. Hmm. Di Bali masih ada beberapa aja sih masih bisa itu pakai jari. Makanya aku Hmm. ingin buat suatu komunitas dan harapannya supaya bisa jadi organisasi nanti bergerak di bidang sama kesehatan mental untuk anak muda. Oh, menarik. Nah, ini jadi apa namanya sebuah ketertarikan untuk mengorek lebih dalam, mengorek lebih dalam. Apa sih yang membuat Adi tertarik bidang kesehatan mental? Tuh apa tuh? Kan ada banyak bidang ya di dunia ini. Why kesehatan mental gitu? Untuk kesehatan Ya, jiwa. ya, makasih udah tanya. Jadi alasan atau motivasiku itu adalah dulu aku pernah mengalami gangguan
ansietas depresi dan juga percobaan bunuh diri kan. Nah, hidup dengan dua gangguan kesehatan mental tersebut dan juga percobaan bunuh diri itu buat aku termotivasi untuk membentuk komunitas ini karena aku pikir banyak banget orang anak muda di luar sana yang modelnya menderita dalam diam gitu. Karena stigma kesehatan mental masih besar di masyarakat kan dan masih perlu usaha untuk menghilangkan stigma itu untuk mendorong mereka untuk mencari bantuan. Jadi itu salah satu faktor aku untuk tertarik dengan dunia kesehatan mental dan juga ingin membentuk komunitas ini. Menarik. Jadi sambil Adi juga membangun gitu ya, membangun kesehatan mental diri yang lebih positif juga, sambil juga mengajak teman-teman yang mungkin tadinya diam gitu ya, tadinya menderita dalam diam, tadinya takut terbuka, takut bercerita tentang pengalaman-pengalaman tidak mengenakan atau bahkan gejala-gejala yang mungkin bisa mengarah kepada gangguan kesehatan mental misalnya gitu ya, atau hal-hal yang membuat hidup ini kayak kita nggak enjoy menjalaninya gitu ya, ada hal-hal yang harus diproses gitu ya, sehingga Adi membentuk komunitas ini ya. Ini berarti kamu ada komunitas mindfulness juga, ada komunitas dengarkan aku.org ini juga ya? Ya, dan ini baru tahap awal banget sih, karena project yang baru jalan itu cuman ini kisahku, kampanye ini kisahku, bulan lalu kerjasama dengan sama Into the Light, tapi sekarang lagi break bentar, aku mau buat desain project untuk selanjutnya. Oke. Jadi ini kampanye yang sekarang sedang dilakukan, ini sharing ya, lebih kepada sharing dan terbuka. Dan ini jadi challenge juga ya mungkin untuk teman-teman yang mau bercerita tapi agak takut gitu. Tapi begitu melihat teman-teman lain itu berani terbuka, jadi membuat teman-teman yang mungkin pengen terbuka jadi menimbang-nimbang gitu ya. But at least ini sangat membantu ya, karena dengan adanya pertimbangan mau terbuka atau enggak, dengan melihat teman lain yang mau terbuka kan jadi ada dorongan gitu, setidak-tidaknya ada pilihan lain gitu ya, pilihan lain selain hanya diam gitu, atau selain hanya menutup diri gitu ya. Kira-kira teman-teman yang udah share di dengarkan aku ini kira-kira udah berapa orang? Mohon maaf. Aku ulang lagi ya mungkin. Ya, teman-teman yang udah share, udah sejauh ini gimana antusiasnya? Udah ada berapa orang kira-kira yang sudah terbuka untuk share? Udah banyak ya? Kayaknya. Kalau salah 20-an kalau salah. 20-an. 20-an. Ya, cukup banyak sih, maksudnya karena platformku baru juga kan di Instagram, jadi untuk 20 dalam 1 bulan tuh menurutku cukup banyak sih. Dan ya memang tujuannya tuh untuk mendorong orang lain untuk lebih terbuka dengan kesehatan mental mereka, karena ketika dia melihat orang lain terbuka, ya seperti yang Kak bilang tadi, dia mau terdorong untuk terbuka juga, karena cerita itu powerful banget kan, bisa jadi suatu katalis perubahan. Betul, dalam bidang apapun, bukan hanya kesehatan mental aja. Ya, dan sejauh ini teman-teman yang misalnya sudah terbuka untuk sharing gitu ya, pengalamannya mereka, kira-kira ada feedback nggak? Kira-kira feedback apa tuh yang diterima sama Adi? Mungkin dari mereka setelah mereka terbuka, setelah di upload gitu ya, ceritanya didengarkan aku.org, gimana? Ada feedback apa dari mereka atau dari masyarakat kita? Ada feedback dari yang cerita juga dan juga yang terima ceritanya tuh. Kebanyakan sih dari yang cerita sih, mereka bilang terima kasih karena udah kasih mereka wadah untuk menyampaikan cerita mereka ke orang lain, dan ya mereka juga berharap
supaya agar cerita mereka itu berdampak sih. Dan juga aku sempat baca di komen kalau salah satu beberapa cerita mereka itu ada yang support mereka juga, bilang makasih udah cerita segala macam. Jadi dari sana aku bisa lihat bahwa dari yang bercerita dan juga yang baca itu melihat itu berguna banget sih. Jadi saling memberikan dampak positif ya. Ya, ya. Yang merespon dan yang bercerita gitu. Nah, bicara tentang stigma nih, Adi, kira-kira sejauh ini melalui pengalaman pribadimu gitu ya, atau teman-teman yang dekat denganmu, atau kamu mengobservasi lingkungan, kira-kira stigma apa aja sih yang menempel nih, yang diberikan oleh masyarakat awam misalnya berkaitan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Jadi stigma itu lebih ke menganggap bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental itu gila gitu. Ya, itu yang paling umum banget sih. Dan selain itu dari cerita-cerita yang mereka tulis, itu aku juga baca bahwa masyarakat juga menganggap mereka itu lemah, terus kurang ibadah, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kurang mencari bersyukur perhatian. gitu ya. Iya, bersyukur segala, dan itu yang membuat orang enggan untuk bercerita karena alih-alih mendapatkan bantuan, mereka malah mendapatkan ceramah gitu. Nah, maka dari itu ya penting banget untuk kita berbagi cerita kesehatan mental kita supaya masyarakat itu sadar bahwa gangguan kesehatan mental itu tidak seperti yang apa mereka pikirkan. Oke. Dan karena kalau orang sudah memberikan stigma, udah kasih label, misalnya dalam kurung tanda kurung, tanda apa sih, tanda kutip, bukan tanda kutip, tanda kutip, gila, itu kan udah ada sebuah seperti kategorisasi gitu ya, dan kategorisasinya juga nggak ada standarnya. Dan karena dilakukan berdasarkan rasa takut atau khawatir atau tidak tahu harus berbuat apa gitu ya, malah menjadikan relasi semakin menjauh ya. Jadi ada banyak prasangka gitu ya, ada banyak ya karena ketakutan, karena ketidaktahuan gitu ya, jadinya malah memberikan bantuan yang mereka tahu, yaitu berupa ceramah-ceramah, di mana ceramah ini tidak membantu sebetulnya ya. Iya. Gitu. Ya, benar banget. Jadi karena benar banget. Boleh diterusin? Sorry, tadi kepotong. Iya, benar banget karena ketidaktahuan mereka itu membuat mereka memberikan hal yang tidak menolong gitu. Yeah. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira yang menolong itu yang seperti apa tuh? Yang diharapkan masyarakat untuk bisa menolong gitu ya? Karena kan ceramah tadi mungkin niatnya baik, tapi caranya nggak baik gitu, malah nggak membantu. Kira-kira yang membantu tuh yang seperti apa kalau menurut Adi? Menurut aku dan juga menurut cerita temen yang udah kirim cerita mereka melalui dengarkanaku.org, itu yang membantu itu adalah orang yang bisa mendengarkan, hanya dengerin aja ya, Pak. Dengan mendengarkan mereka akan merasa dimengerti gitu. Jadi ya kebanyakan mereka bilang yang menolong itu yang mendengarkan, mendorong untuk mencari bantuan, ada untuk mereka ketika mereka merasa kayak sedih atau segala macam. Jadi bukan solusi ya yang diminta ya. Jadi yang dibutuhkan tuh bukan solusi, karena kan tiap orang tuh kayak pengennya ngasih solusi gitu ya, walaupun solusinya tuh nggak pas gitu. Tapi ternyata hadir gitu ya, hadir dan menahan gejolak diri untuk pengen memberikan solusi itu justru sangat membantu ya. Hadir, mendengarkan. Dan gak usah terganggu gitu ya dengan ceritanya gitu, karena kadang kan orang suka takut sendiri dengernya atau khawatir sendiri gitu. Dan menurut Adi, kalau kira-kira ya berkaitan misalnya dengan
keinginan bunuh diri gitu ya, ada teman yang bercerita tentang keinginan bunuh diri, supaya yang mendengar nih ya, misalnya ini juga masukan atau informasi buat masyarakat awam gitu ya, supaya nggak terganggu dan apa namanya juga memberikan solusinya yang pas gitu ya, tapi juga sambil menjaga supaya teman yang bercerita tentang ide-ide bunuh diri ini tidak melakukannya gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan nih? Uh, ada banyak step ini sih. Jadi yang ketika orang mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri, itu kita tanya dulu. Pertama, dia udah ada rencana spesifik belum? Oke. Tanya Rencana spesifik bagaimana, ya. bagaimana, ya, apa yang akan dia lakukan dan kapan gitu. Dan demikian kita udah tahu kan rencana spesifiknya, dan setelah kita udah tahu, pastikan kalau dia tuh aman gitu. Jadi kayak kalau menjauhkan dari hal-hal yang bisa membuat dia bahaya gitu, atau mencoba untuk melakukan gitu, kayak metode-metode segala macam, kita ajak dia koordinasi gitu untuk melindungi dirinya sendiri atau membuat dirinya aman. Kalau kita nggak ada sama dia secara fisik, mungkin bisa kerjasama sama orang terdekat dengan seizin dia gitu. Jadi kita harus bilang koordinasi dulu ya, jadi terbuka juga untuk istilahnya membentuk support system di sekitar teman yang punya ide untuk mengakhiri hidupnya. Oke, jadi spesifik atau enggak gitu ya. Jadi semakin spesifik itu semakin perlu di support gitu ya. Dan apa namanya berkoordinasi juga gitu ya. Dan mungkin juga bisa ngecek juga ini orangnya takut sakit atau enggak gitu ya. Karena biasanya kalau keinginan bunuh diri yang apa namanya itu ada yang sebatas hanya di pikiran gitu ya, karena dia takut untuk sakit, untuk merasakan sakit kalau dia melakukannya gitu. Jadi kalau ada pemikiran bahwa dia tidak takut untuk merasakan sakit, itu lebih butuh untuk apa namanya diperhatikan lebih seperti itu ya, diintervensi ya. Oke. Sampai di mana sebuah intervensi ini kita saya nanyanya lebih praktikal ya, supaya kan memberikan informasi juga nih buat teman-teman yang nonton ya, apalagi ini kan platformnya kebanyakan guru-guru BK, di mana memang banyak guru BK yang bercerita, banyak siswa juga yang punya keinginan atau ide-ide gitu ya, atau gambaran lah untuk artinya mengakhiri hidup gitu. Nah ini jadi sejauh mana intervensi bisa dianggap membantu daripada menghambat gitu, bukan menghambat sih, tidak menyehatkan gitu. Intervensi yang bisa membantu sama intervensi yang tidak membantu tuh kira-kira bedanya di mana tuh, Di? Menurutku sih ya, kalau intervensi yang membantu itu intervensi yang intinya bisa membuat orang itu aman. Dan gejolak atau rasa dorongan bunuh diri itu berkurang sih, itu yang membantu. Kalau yang nggak membantu itu malah buat orang itu merasa kayak nggak dimengerti gitu. Again, kayak segala macam. Dan ngerasa orang itu ditekan atau nggak dipaksa. Ya. Jadi kalau yang aku tangkap gini, mungkin lebih kepada intervensi yang membantu itu ada rasa percaya juga gitu ya, memberikan tanggung jawab juga kepada teman yang punya ide untuk bunuh diri ini, tapi bukan mengungkung gitu ya. Jadi kayak saking takutnya dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kamar gitu ya, untuk menjamin bahwa dia dalam keadaan yang aman gitu, nggak gitu juga ya. Jadi lebih juga memberikan kepercayaan gitu ya, dan memberikan rasa tanggung jawab. Tapi ada tanda-tanda mungkin ya, ada tanda-tanda tertentu yang jadi
sebuah apa ya kita bilangnya ya, sebuah pembeda lah mungkin ya, pembeda di saat harus diintervensi, memang betul-betul apa namanya harus disupport betul-betul langsung gitu. Ya, Seperti itu ya. ya benar. Dan juga untuk Hmm. teman-teman yang ingin nonton live ataupun nanti on demand, nanti kalau mau tahu langkah-langkah intervensi bunuh diri, itu bisa dilihat di website Into the Light Indonesia. Nanti di searching Yes. di Ya, mesin ini pencari ya penting itu. juga ya. Ini ya apa di Into the Light ya, komunitas yang untuk juga mensupport teman-teman gitu ya, komunitas yang memberikan wadah untuk bisa terbuka gitu ya, bisa mendapatkan bantuan Lebih juga informasi dan mengenai tindakan bunuh diri. informasi ya. Ya, jadi pemahaman-pemahaman mungkin perlu ya supaya kita yang mau nolong juga apa namanya bisa memberikan bantuan yang tepat gitu ya, yang bukan malah menambah gitu ya, menambah beban gitu ya yang sudah Iya. dimiliki. Karena tiap orang kan pasti juga punya beban Mm. masing-masing ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini kalau dengarkan aku.org, apakah ada spesifik untuk komunitas teman-teman yang ada gangguan jiwa, gangguan mental, atau umum juga bisa? Kalau visi misi dengarkan aku.org itu lebih ke upaya promosi sih. Jadi bukan Hmm, intervensi, bukan prevensi, bukan kuratif juga. Jadi lebih ke gimana kita bisa menguatkan namanya faktor pelindung dari gangguan kesehatan mental kayak uh, support system dan juga kayak kayak self esteem segala macam yang bisa buat teman-teman lebih resilient sih. Jadi lebih ke kayak gerbang oke. utamanya sih. Jadi ranahnya agak lebih luas daripada intervensi maupun prevensi. Oke, at least ini gerbang gerbang awal gitu ya, kayak gerbang awal mungkin dengan sharingnya teman-teman di dengarkanaku.org ini, jadi mungkin yang baca kayak aku juga kayak gini loh gejalanya gitu, misalnya Hmm. aku juga mengalami ini loh, oh ternyata gini, tapi nggak bisa diagnosa sendiri ya. Ini kan at least Nah, mungkin ada kesamaan dan jadi bisa membantu atau mengajak gitu ya secara internal, memotivasi teman-teman untuk mengecek ya, misalnya untuk datang mendapatkan bantuan ke psikolog, ke psikiater atau ke konselor gitu ya. Oke, nah kira-kira ke depannya nih mau seperti apa nih? kedepan Visinya gitu ya. Gambarannya nih mau dibawa ke apa nih selain sharing gitu, atau dari sharing ini mau berdampak apa nih kira-kira? jadi kan ada uh, apa kegiatannya ada yang utama itu ada tiga sih. Jadi mengedukasi, Mm-hmm. memberdayakan, educate, empower, sama advocate. Jadi mengadvokasi, mengedukasi, dan memberdayakan. Jadi mengedukasi itu mengedukasi masyarakat mengenai gangguan kesehatan mental, kayak melalui cerita. Terus nanti mau juga mengedukasi teman-teman yang ada di sekolah, SMP, SMA, universitas juga tentang gangguan kesehatan mental, literasi kesehatan mental. Terus mau advokasi ke nanti maunya ke pemerintah sih supaya pemerintah lebih menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan mental untuk anak muda supaya mereka dapat bantuan lebih awal sebelum mereka benar-benar masuk ke gangguan kesehatan mental. Terus pemberdayaan itu Hmm, yang berkaitan dengan mengembangkan faktor-faktor pelindung kesehatan mental itu di anak muda itu. Jadi supaya mereka bisa kayak modelnya mandiri untuk menjaga kesehatan mental mereka supaya mereka bisa hidup dengan kesehatan mental yang optimal. oke, supaya um, bisa menikmati juga mungkin ya, menikmati apa namanya uh, hidup dan pengalaman yang dialami saat ini gitu ya. Karena Ya, terkadang masa-masa. kita jadi apa namanya, jadi sulit untuk menikmati saat ini karena
segala sesuatu yang berkecamuk dalam diri itu ada sesuatu yang perlu diproses gitu ya. Ada luka-luka mungkin yang perlu Ya, didengar gitu ya, yang perlu di acknowledge lah, apa sih bahasa Indonesianya ya, yang perlu diakui, yang perlu dikenali gitu ya. ya, Oke, nah ini yang hadir hari ini, atau bukan hari ini, kesempatan ini nih ada Mbak Upeng gitu ya, Beribu Gemintang, ini psikolog dari Yogyakarta. Ya, ada Tasunik Shop, ada Coach Teddy Prasetya. Nah, ini dia founder Indonesia NLP Society ini dia. Gitu. Jadi banyak yang hadir, ada Ibu Sunarni, nih guru BK juga, ada Indah Marfa, ada Ibu Nini Febi juga guru BK juga. Ya, ada Gu Bayu Sekti, ada Arisa Putra, ini Ketut Septiariani nih, dia pekerja sosial ya, dia ambil S2 Kesehatan Sosial di UI. Nah, wow, jadi banyak juga nih teman-teman yang dari lintas profesi kesehatan jiwa gitu ya, penyedia layanan kesehatan jiwa juga banyak ya. Jadi mudah-mudahan ini informasinya bisa diteruskan gitu ya, sehingga ya, lebih banyak orang tahu, kita jadi bisa saling mensupport gitu ya, lingkungan gitu ya, mungkin kita sebagai lingkungan pendukung gitu ya, juga bisa memberikan dukungan yang positif yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang membutuhkan bantuan, dan teman-teman yang membutuhkan bantuan juga nggak sungkan lagi, nggak segan lagi, nggak merasa tertekan gitu ya, untuk juga berbagi dan menjadi dirinya sendiri gitu ya. ya. Oke, ini insightful banget nih. Karena pada umumnya itu orang sangat ingin membantu gitu ya, tapi Ya. bantuannya itu sesuai dengan yang mereka pikir, yang mereka pikir bermanfaat gitu. Padahal jadi Hmm. jatuhnya malah nggak bermanfaat gitu ya. Ya, kita Oke, kalau begitu, sorry, kita kita sebaiknya mengedukasi diri sendiri tentang bagaimana kita bisa menolong betul, orang-orang di sekitar ya. tepat sih. Betul. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan berikutnya adalah mungkin lebih kepada sharing juga ya, tapi juga membantu teman-teman yang mungkin punya kesamaan gitu ya, atau bisa mengidentifikasi lah trigger-trigger tertentu. Nah, kira-kira gimana sih kita tahu gitu ya, kalau kita dalam keadaan butuh untuk support. Nah, trigger-trigger apa sih kalau dari Adi tuh, misalnya trigger-trigger apa? Kalau aku gitu ya, aku butuh support itu begitu um, nangis sendiri gitu, nggak ada apa-apa, nangis sendiri, udah mulai nggak pengen makan gitu ya. Biasanya kalau stres tuh makan gitu, tapi begitu udah nggak pengen makan gitu, ini something happen gitu ya, harus Hmm. harus berhenti dulu Ya. gitu, harus berhenti dulu dan harus berproses dulu gitu. Kalau Adi kira-kira trigger-trigger apa nih yang Adi bisa bisa kenali gitu ya, mungkin bisa di-share juga ke teman-temannya. Kalau tanda-tanda, pertanyaan bagus banget sih. Jadi kalau tanda-tanda aku butuh bantuan itu, yang pertama aktivitasku terganggu karena apa yang aku pikirkan. Jadi kadang Hmm. terganggu atau nggak bisa menjalani aktivitas sama sekali. Yang kedua sama nangis, nangis terus, Mm-mm. terus rasa cemas, uh, ya mood turun banget gitu. Dan kadang kalau kalau sampai parah banget aku kayak menutup diri. Hmm. Jadi aku benar perlu bantuan sih sebenarnya. Jadi agak paradoksikal sih, tanda menutup diri itu merupakan tanda di mana ketika itu aku benar-benar perlu bantuan. Tapi kadang ya ketika kita down segala macam pikiran negatif, jadi kadang kita nggak bisa reach out kan. Tapi kembali lagi Mm-mm. harus lebih berani untuk reach out walaupun keadaannya atau otak kita atau pikiran kita mengatakan bahwa
nggak perlu. Jadi ya lawan pemikiran itu sih, tetap reach out karena banyak banget bantuan di luar sana kalau memang kita mau mengulurkan tangan untuk bantuan sih. Jadi saling gitu ya istilahnya, kalau it takes two to tango gitu ya. Ini apa namanya, kita yang mensupport juga apa namanya, menyediakan diri gitu ya, menyediakan waktu gitu, dan teman-teman yang butuh disupport juga reach out gitu ya. Jadi bisa sama-sama saling mensupport gitu ya. Oke, jadi ada tanda-tanda itu ya. Jadi ada trigger misalnya tadi aktivitas terganggu. Aktivitas terganggunya tuh apakah bentuknya apa tuh? Aktivitas Kayak terganggu tuh lebih seperti apa tuh? fokus, lebih nggak bisa konsentrasi, pikirannya terus melayang gitu. Dan ada rasa di dada gitu, jadi kayak mau ngelakuin ini kayak nggak maksimal gitu. Oke, melakukan sesuatu nggak maksimal, tidak seperti rutinitas biasanya, mungkin seperti itu ya. Jadi ada keengganan melakukan kegiatan sesuai dengan rutinitas gitu ya. Salah satu tandanya seperti itu. Dan kalau cemas gitu berarti ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya, yang jadi terasa lebih besar daripada daripada keadaan sebenarnya, mungkin seperti itu. Ya. Oke. Terus nggak bisa tidur juga mungkin nggak sih? Karena bisa kepikiran tidur, gitu ya. Tidur terganggu juga. Ya, tidur Dibangun. terganggu. Ya, bangun tengah malam gitu ya mungkin ya. Dan nggak bisa tidur lagi gitu ya. Tapi kalau ini terjadi berulang kali atau dalam waktu yang apa namanya, terjadi kayak tiap hari gitu ya, dalam waktu yang berdekatan, ini jadi sebuah tanda ya, dibanding dengan misalnya nggak kenapa-napa atau merasa oke, terus tiba-tiba kebangun tengah malam nonton Netflix misalnya, terus bisa tidur lagi, beda ya. Jadi lebih kepada apa namanya, efeknya mungkin ya, efek dari bangun itu ya. Gitu. Oke, sip. Kualitas tidur, karena yang awal itu kan memang kualitas tidur ya. Kalau kualitas tidur itu udah terganggu, kita berpikir juga apa namanya, bisa jadi overthinking, karena energi kita yang tadinya bisa dipakai untuk berpikir secara logis gitu ya, mungkin ya, untuk menjalani hari juga, untuk memotivasi diri, jadi drain gitu, jadi terserap untuk membantu tubuh kita bisa aktif gitu ya. Jadi karena nggak tidur itu, karena kurang tidur. Penting banget sih untuk kesehatan fisik dan mental. Itu yang pertama kayaknya, kalau memberikan bantuan pun yang pertama diusahakan adalah supaya bisa istirahat dulu ya, supaya bisa tidur dengan nyenyak dulu, baru dibantu proses apa namanya, bagian diri yang lain gitu. Oke, sip. Nah, kira-kira sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan kah gitu ya, boleh di-share ke teman-teman, atau ada info-info yang mau disampaikan, ada kata-kata yang mau yang Adi mau teman-teman di sini bisa dengar gitu. Kira-kira apa tuh? Hidup itu nggak akan mudah, akan banyak ada tantangan, tapi kita bisa lebih kuat, dan kita harus percaya bahwa kita bisa melalui apapun yang hidup berikan kepada kita di masa depan. Dan juga ketika kita lihat kayaknya nggak mampu deh aku ngelakuin ini, coba lihat ke belakang lagi, seberapa banyak tantangan yang udah kita lalui, dan melihat hal itu, kita bisa jadi yakin bahwa kita bisa lalui tantangan yang ini dan selanjutnya. Dan juga kalau teman-teman mau kolaborasi atau apa dengan dengarkanaku.org, bisa kontak lewat Instagram @dengarkanaku.org. @dengarkanaku.org. Adi Astapaka gitu ya, yang sekarang tinggal di Bali. Boleh reach out teman-teman untuk share juga ya,
siapa tahu dengan teman-teman bisa share itu memberikan kelegaan buat teman-teman juga, dan juga bahkan memberikan insight gitu ya, atau sebuah motivasi untuk menolong teman-teman lain yang masih dalam keraguan-raguan untuk terbuka seperti itu ya. Nah, ini aku jadi inget ini apa nih yang sekarang lagi viral itu, Apa? si Nightbird ya, Nightbird yang apa, America Got Talent ya, atau apa sih, dia yang dapat golden ticket dari si jurinya itu, aku lupa nama jurinya. Jadi dia um, divonis kanker gitu, tapi ini berbeda ya. Tapi message-nya sama gitu, walaupun ceritanya beda, message-nya sama bahwa walaupun dia hidupnya tinggal 2% lagi, dia bisa menggunakan apa namanya, bisa memotivasi diri untuk tetap bermakna, untuk tetap berkarya gitu. Walaupun dia tahu dia someday bisa meninggal karena kanker gitu. Terus dia nyanyi, dia bikin lagu, Adi bisa cek juga tuh Nightbird. Aku nonton itu nangis gitu ya. Iya, dan teman-teman juga banyak yang share gitu. Dia bilangnya it's okay gitu, it's okay, it's okay, it's okay. Dan pengulangannya itu kayak mantra gitu loh, kayak kita bisa meneguhkan diri, ya it's okay gitu. If you lost something, a little loss and it's okay gitu dia bilang. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mungkin nggak bisa capai, it's okay, ya kita maju lagi kayak Adi tadi, lihat ke belakang gitu, look what we've done gitu, kita udah banyak mencapai kemenangan-kemenangan gitu ya, dalam battle kita sehari-hari gitu. Nah, boleh juga tuh nanti dicek. Aku juga itu jadi mantraku tuh kalau udah sharing. jadi mantraku kalau lagi dalam keadaan yang down gitu ya, apa namanya, bantu diri dulu sebelum reach out, itu biasanya aku dengerin itu juga gitu. Yeah. Kita sama-sama sharing ya. Terima kasih nih Adi, waktunya. Semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi ya. Pasti. Semoga sehat selalu dan apa namanya, bisa menjalani hari di Bali. Oke. Juga udah terima kasih. Instagram ini ya. Kasih Kak. Sama-sama. Ini terima kasih juga teman-teman yang udah join. Bisa dilihat nanti di apa namanya, IG-nya Konseling Satir Indonesia dan YouTube Konseling Satir Indonesia gitu ya. Kita kolaborasi dengan @dengarkan-aku-org dan Adi Astapaka. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Jaga diri ya. Terima kasih teman-temannya udah. Oke. Aku N ya.